Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat Tuhan sesuatu yang kita dambakan, yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang kita masih sedikit agak rancu ya, karena bagi kita berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang kita terima, yang berbeda, yang tidak menjadi bagian dari kehidupan kita, dalam arti ketika kita berdoa lalu kemudian Tuhan menjawab, nah itu berkat Tuhan. Padahal hidup kita, dari kita bangun itu saja, itu adalah berkat Tuhan. Bisa bangun, bisa bernapas, ya, masih bisa beraktivitas, itu sudah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah demikian berarti apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada satupun bagian atau hal dari hidup kita ini yang kita katakan bukan berkat Tuhan. Jadi apakah kita menerima berkat Tuhan dalam hidup kita? Ya pasti tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengimani bahwa Tuhan itu berkarya dan bekerja dalam hidupnya, bahwa ia hidup karena Tuhan, yang tidak menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya betul sih, ada sesuatu yang kita sebut sebagai berkat yang biasanya kita saksikan, misalnya ketika kita sakit lalu kita sembuh, ketika kita membutuhkan uang, sejumlah uang misalnya karena kita harus membayar biaya anak masuk sekolah misalnya, lalu kemudian kita mendapatkan uang tersebut lalu kita mengatakan ini berkat Tuhan. Betul juga sih, tetapi sesungguhnya hidup kita ini pun adalah berkat Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini merupakan formula berkat Tuhan kepada orang Israel yang disampaikan oleh imam. Ya, jadi Tuhan memberkati melalui imam, dan kata-katanya atau formulanya inilah yang kita baca di dalam ayat 24, 25 dan 26. Dikatakan Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan sumber berkat. Ia sumber perlindungan kita. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari segala hal yang membahayakan kehidupan kita tentunya. Dilindungi supaya kita tetap teguh beriman kepadanya. Secara jasmani, perlindungan secara jasmani, juga secara rohani. Ia menyinari kita dengan wajahnya. Menyinari itu berarti menjadi sesuatu yang menerangi kehidupan kita, yang membuat kita tahu apa yang benar dan tidak. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Menyinari juga bisa berarti bahwa ia sumber kehidupan kita. Ia memberi kita kasih karunia. Ia menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita perlu, ia memberikannya sebagai kasih karunia kepada kita. Ia menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya ia mengawasi kita. Kita selalu ada di dalam pandangan dan pengawasan Allah. Wah, luar biasa bahwa kita sendiri terhadap anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita itu bisa loh
bisa aja kita luput, anak-anak bisa lepas dari pengawasan kita. Tetapi dikatakan Allah itu menghadapkan wajahnya kepada kita, Ia mengawasi kita, Ia melihat kita, kita ada di dalam pandangan Allah. Selalu, setiap saat, tidak pernah Allah terlewat melihat dan mengawasi kita. Sungguh aman hidup kita ini. Dan Ia memberi damai sejahtera. Di tengah segala kondisi apapun hidup kita bisa merasakan tenang, kita bisa merasakan aman, kita bisa beristirahat dengan baik. Karena apa? Karena Ia memberi kita damai sejahtera. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat dari Tuhan yang tentunya kita harus syukuri. Tidak ada Allah seperti itu yang memberkati kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana respon kita terhadap berkat, terhadap penyertaan, terhadap pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu? Ya, kita bersyukur. Tapi yang pasti juga adalah kita hidup tentunya memuliakan Tuhan. Kita sudah diberkati, maka kita memuliakan nama Tuhan. Kita telah diberkati, maka kita hidup menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan kekuasaan-Nya, kemahakuasaan-Nya kepada orang di sekitar kita. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan melalui pikiran kita, isi hati kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap dan perilaku kita. Orang tahu bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari hidup dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan tidak gentar akan hari esok, karena berkat Tuhan selalu ada, selalu nyata, selalu dicurahkan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukanlah kami sepanjang hari ini hidup sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami menghidupi kehidupan kami dan menyatakan apa yang perlu kami nyatakan melalui sikap perilaku kami, melalui tutur kata kami, melalui isi hati dan pikiran kami sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena hidup yang diberkati oleh Tuhan adalah hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang penuh dengan daya juang, hidup yang tidak pernah menyerah pada keadaan, hidup yang selalu berpengharapan. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan, dan sempurnakanlah hidup kami dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.